Nah itu kami lebaran Depok. Oke, yang ketiga baca Desi. Jadi kalimat ini negatif, ya. Jadi dia itu akibat dari sesuatu. Kalau sehingga kalau diputuskan kalau saya oh tidak maka tidak palukan maka tidak kamu tidak mendatang ke kami, ya, jangan kami katakan kamu tidak mendatang ke kami, sehingga kalau engkau mendatangi kami dengan buruk, Tuhan, engkau bisa mendoakan. Jadi kamu boleh, kalau engkau tidak datang, engkau tidak mendatangi kami. Ya, Tuhan bisa. Kalau jadi di negatif dulu kalau sebelumnya, kita pakai tidak kamu tidak mendatangi kami. Kalau kamu datang nanti kan negatifnya dari kata sebelumnya. Kalau negatif dari kata sebelumnya itu terjadi, maka setelah kami sebelumnya juga terjadi. Amin. Itu bahasa Konkret. ini syarat pertama ya, Konkret namanya. ya cukup sampai situ. Ada 4 pasar menurut luas kegiatan distribusi. Artinya jangkauan pasar itu meliputi dari sisi teritorial. Pasar lokal berarti pasar yang berada di sekitar dari sebuah wilayah. Kalau di Suprajaya, pasar terdekat pasar Agung, itu pasar lokal namanya. Terus pasar daerah itu biasanya paling dekat apa? Yang pasar daerah itu, kalau kita berarti di sini ada namanya pasar Keramat Jati, pasar disebut pasar yang di situ ada sayur-sayuran, pasar Keramat Jati. Terus ada pasar nasional cenderung pada alokasi, ya, terus apa namanya disebut dengan pasar uang. Kemudian kalau dalam Islam nggak ada pasar uang ya. Karena uang itu nggak boleh diperjualbelikan. Islam itu kan Islam nggak boleh memperjualbelikan itu. Karena uang itu alat tukar, bukan barang. Ingat. Tapi kalau versi ekonomi konvensional, uang itu dijadikan komoditas. Padahal uang itu nggak boleh diperjualbelikan. Contoh kayak misalnya lebaran, nukerin duit, biasanya kan dia nukerin tuh, itu di sini nggak masuk. Nah itu nggak boleh, haram. Nggak boleh. Uang bukan produk dan jasa. Uang itu adalah alat tukar. Jadi alat tukar itu jadi komoditi dalam Islam. Nah ini yang harus dipahami. Ya, terus pasar internasional. Platform sekarang sudah berera di digital, importer itu orang sekarang sudah berbasis digital. Barang itu bisa masuk dan keluar berdasarkan proses digitalisasi, dari mulai perizinannya, dari mulai pendaftarannya, dari mulai pemasarannya, dari mulai distribusi sampai kepada konsumsi. Ya, bahkan di Qatar itu ada Gojek yang menggunakan pakai sistem terbang. Jadi dia bisa terbang. Jadi pokoknya kalau dia beli McD atau apa, orang bisa dalam waktu sekian menit nyampe barang itu. Lama-lama karena dia si kurirnya itu pakai ada mesin kayak semacam buat dia bisa terbang sampai ke konsumen. Itu dikata bisa seperti itu. Teknologi
Ya, tapi memang gimana ya? Semakin tinggi teknologi resiko sosial semakin tinggi, kita harus semakin tinggi. Nah, pasar non fisik yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. Apa yang disebut pasar konkret dan abstrak? Ya, yang pertama adalah pasar yang nyata. Ya, berarti kalau nyata ini dia bertemu langsung ya. Pasar Beringharjo yang berada di mana? Jogja ya. Karena Jakarta, pasar Prambanan yang sebagai itu adalah pasar konkret. Itu berdasarkan jenis isi pasar ya. Pasar abstrak yaitu menjual belinya dia tidak langsung transaksi, tidak bertemu langsung melalui internet, terus dia hanya lewat online, tokennya dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan pasar yang berdasarkan isi dan ada tadi berdasarkan kegiatan luas. Menurut kegiatan, menurut luas kegiatan, menurut waktu bertemunya, menurut apa tadi? Menurut fisik, ya gitu. Nah, yang terakhir adalah harga. Yang terakhir adalah coba siapa? Harga merupakan nilai terhadap suatu barang maupun jasa yang uang. Nilai tukar dari harga lihat dijual dan dibeli dengan kostum uang atau gambar lihat tidak transaksi kembali. Sebagai action konsumen mengetahui kualitas barang ini harga ditetapkan secara benar atau menghasilkan umuman produsen. Sebagai acuan bagi konsumen untuk melakukan penindasan. Apa yang mencakup alamat yang mencakup alamat perintah alamat. Tapi itu masalah satunya aja. Kalau itu bisa bilangan, kau di misal Ini jumlah. kata ini saya ya musiri sama ya musiri anak fantasi ila Sulaiman dan Fanas dari ini contoh yang bilangan gimana bilangan terus mana yang dibaik ya siri, habis siri ya kemudian ada faksa siri anak apa siri anak apa pasti akan jelas bagaimana balas dari dengan nas terkali maka nas dari itu maksud. Nah termasuk kolom juga adalah nahi nahu qawli ta'ala misalkan Allah Ta'ala wala antam fihi fayaqinu ta'alaikum itu juga larangan kita memang Allah Ta'ala Tulis di buku ya. wala antam janganlah kalian melampaui batas fihi di dalamnya Pak Salamiya apa namanya mana? Anu baca ini. Kalau kalian melampaui batas, nah itu berbahaya. Nah itu kan jangan dulu nih, bala terdo, janganlah kalian melampaui batas. Bayangkanlah kalau kalian melampaui batas, makanya ada ibu. Berarti permintaan itu ada di Aku ada di konsumen atau pak pasar. Jadi permintaan itu di pasar. Namanya adalah apa disebut? Ini yang disebut dengan kurva keseimbangan harga. Orang yang memiliki keseimbangan biasanya pada titik tertentu dia mendapatkan kesesuaian dari situasi yang ada. Titik keseimbangan itu terletak pada sesuatu. Jadi ini kan dia kan gini. Oh, ada Kan ini seimbang ya. Hasilnya itu saja. Kalau dari sisi laula keseimbangan. Nah ini kalau dia kelebihan, posisinya kan di sini. Ini kan kalau sini berarti ada di sini. Nah ini kalau dia bisa nih kelebihan penawaran yang terjadi di sini tapi ternyata permintaannya tidak ada, misalnya nol, kira-kira dengan harga tinggi
Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau dia bisa penawaran itu ada di sini sekitar 5 lah ya. Bisa ditunda dikit, Sekitar 5 misalnya. Tapi kalau permintaan itu dari 3 katakan. Kalau ini bisa kebentuk pasar. kalau aku Misalnya bentuk pasar. Ya, masih bisa kebentuk pasar. Jadi kalau kelebihan permintaan itu dia posisi di bawah karena posisi yang tadi kelebihan penawaran itu tidak terakomodir dari daya beli karena di sini lebih kepada cenderung daya belinya ya. Sedangkan di sini lebih kepada tadi penekanan dari sisi harganya tinggi. Nggak mungkin permintaan akan tinggi ya. Nggak bisa. Tapi kalau harganya posisinya berada di keseimbangan, maka permintaan itu juga bisa menemukan keseimbangan. Nah, disebabkan maka gunanya terjadinya promo, maka promo itu akan menyeimbangkan ini. Jadi gini, yang disebut dengan keseimbangan harga. Kenapa? Akan stabil posisi orang yang belanja sama orang yang menjual di saat posisi barangnya ada di situ dan penjualnya ada. Gitu. Jadi jangan mengada-ada kalau misalnya kita maaf kita saya mau beli tomat itu hari ini jual di pasar. Belum tentu. Lebaran lagi, lebaran besok kan mau jual ada. Yang dibutuhkan apa? Orang bikin rendah, bener ya? Kalau selama saya tinggi, kebutuhan saya. Nah ini nih posisi ketika posisi event atau event itu tersebut dengan tadi situasi apa namanya pasar yang dalam kategori tertentu kayak tahunan kan, maka ketika di situ pedagang yang muncul rapat karena apa? Karena permintaannya tinggi, permintaannya mungkin di sini, tapi harganya di sini, harga di sini, sehingga ketika kebentuk pasar itu dia seimbang karena harganya menyesuaikan dengan jumlah permintaannya tinggi, harganya dimainkan tidak terlalu tinggi, harganya ditetapkan menjadi lebih promotif yang lebih diterima oleh orang. Misalnya harga biasa kelapa misalnya 15.000 ini dan saat itu ada itu bisa 10.000 permintaannya tinggi. Tapi boleh jadi sebaliknya, kalau saya Idul Adha misalnya harga barangnya tinggi, itu boleh jadi orang juga opsional untuk beli kelapa. Ya karena dia bisa ganti susu, dia bisa ganti yang lain lah gitu. Tapi kalau bisa ganti substitusi ya barang pengganti. Kalau kita ini pasar ya, harga. Jadi ingat, jangan sampai kita terjebak bahwa pasar itu seolah-olah menjadi pasar fisik. Pasar sekarang itu sudah sangat modern karena berdasarkan jenis dari pembentukannya. Terutama adalah pasar tadi abstrak dan fisik ya. Kita bisa mengenal secara fisik. Pasar fisik adalah yang di situ terjadi karena ada apa? Karena ada tempat. Sedangkan kalau abstrak dia si pembeli dan penjual itu nggak mesti harus bertemu. Seperti itu. lagi buat doa. Doa juga sebenarnya tidak ada ya. Sekarang saya kasih Doanya instruksi. dari bawah ke atas. Qali wabidni fala adila insana sa'ina fi khairis sana. Oke. Wal istilham Saya kasih kisi-kisi ya bisa dicatat ya. al-ta'ifuna al-banati fa arju juga sama. Jadi doa Dari ini ya dari potensi ekonomi lingkungan ya. Yang halaman 127 potensi ekonomi lingkungan. jadi itu Ya, di situ ada sumber daya alam, ada perubahan potensi alam, atau potensi sumber daya alam, aktivitas kehidupan ekonomi. Jadi halaman 141, kemudian 175 sampai di situ aja. Karena pemberdayaan masyarakat itu belum kita pelajari. Ini insya Allah nanti kita tetap pelajari. Tapi ini bentuknya jadi mandiri ya. Pelajaran mandiri. Jadi 127 sampai 183. di sini
sampai 175 ya. Ya. Ini apa? 183 sampai 183. Satu sampai 183. Nanti kalau soalnya yang ada nggak banyak yang seperti di sini. Nah, nanti kan di soalnya kan bisa misalnya jadi potensi perubahan potensi sumber daya alam, aktivitas kegiatan ekonomi, peran masyarakat dalam rantai ekonomi. ini harus video. Ya. Jadi kalau itu video, makanya kalau Yang bahasa Indonesia kasih ini sekarang ini. Tapi besok nggak bisa kasih ini. barukan di buka. Jadi sampai berjaya betul di pembahasan. Kisi-kisinya aja. Kenapa? Pasalnya itu di masjid sama apa? Tolak di ada tidak. Karena kalau dia tidak. Jadi kalau perlu nggak boleh kalau kita dan pendapat siapa? Pendapatnya di Indonesia. Analisis teks berita halaman 103. Analisis teks berita yang pertama itu ya. Kalau 103 boleh, terus Terus 112 mengenali karakter berbagai mimpi evolusi. 112. Kemudian mengidentifikasi unsur-unsur berita halaman 111. Lalu halaman 119 menelaah unsur pembahasan dalam teks berita. 119. Yang terakhir yaitu bedah buku bergambar. Bedah buku bergambar. Halaman posisi kalau Indonesia dari sosok-sosok boleh. Kalau ini bisa tunjuk cuma boleh apa? Yang wajan Pak Ali, yang pada di sini yang wajan Pak Ali, gitu ya. Ini kan ini tersebut itu yang boleh kalau ada Pak Ali. Oke, dulu nasab warna. Tapi kalau sok sama sipil, tapi wajahnya bukan pari. Itu yang jadi apa yang musuh? Oke, apa pertanyaan? Wajah Yang bisa opsi ya? gimana? Itu Udah udah saya terakhir dia tidak jadi kalau dibalikan sok kenapa?